Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya yang merupakan Head of Research dari Investasiku. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Sheryl, selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik. Terima kasih Bu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar kurang baik tampaknya datang dari indeks harga saham gabungan. Hari ini hari terakhir perdagangan di kuartal pertama 2024 dan jelang libur akhir pekan yang cukup panjang ini Bu. Melemah cukup dalam dan meninggalkan level psikologis di 7.300-an. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Apakah memang para pelaku pasar profit taking mengamankan posisi sebagai antisipasi dari rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang akan dirilis di Jumat pekan ini dan kebetulan bursa Amerika sepertinya dan bursa domestik juga libur untuk sementara. Silakan Ibu Sheryl analisis Anda. Oke, baik. Terima kasih Mas David. Jadi kita lihat IHSG hari ini koreksinya lumayan signifikan, meskipun nggak sampai 1% dalam satu hari. Ya, koreksi yang terjadi di IHSG ini berkebalikan arah dengan penguatan di bursa Wall Street semalam, bursa Eropa, bahkan bursa Asia di siang hari ini justru menguat. Jadi sentimen negatifnya dari Indonesia, sebenarnya koreksi yang terjadi ini suatu hal yang wajar ya Mas David ya. Karena kita lihat dalam beberapa pekan terakhir, IHSG kan sudah mencapai all time high ya. Jadi nggak mungkin sepanjang hari, sepanjang tahun indeksnya itu menguat terus. Apalagi kita juga masih adaptasi dengan penerapan mekanisme transaksi full call auction ya yang diterapkan di hari Senin kemarin. Kalau dari sentimen global juga di esok hari, di akhir pekan, itu ada data-data penting, yang mana data-data penting itu rilis saat kita lagi libur. Jadi dengan kondisi indeks yang masih tinggi, tentunya pelaku pasar akan memilih profit taking dulu. Seperti itu Mas David. Baik, untuk pekan depan arahnya kemana Ibu? Tampaknya pekan terakhir jelang libur panjang Lebaran di 2024, apakah transaksi akan mengalami penyusutan dibandingkan dengan hari-hari biasa dan para investor lebih banyak menahan diri terlebih dahulu? Oke, kalau minggu depan sih kita lihat masih menantikan data inflasi PCE di esok malam ya. Lalu juga ada data PMI manufaktur China di akhir pekan ini juga. Lalu juga ada komentar dari Gubernur The Fed Jerome Powell di akhir pekan. Jadi kalau kita lihat misalnya data-data tersebut positif, lalu komentar dari Jerome Powell juga dovish yang bisa menimbulkan optimisme kembali di pasar, bisa kembali mempertegas pemangkasan suku bunga benar-benar 3 kali di tahun 2024 ini. Kita lihat ada potensi rebound meskipun transaksi diperkirakan akan berlanjut sepi ya, karena kita lihat 2 hari ini kan sepi, kurang dari 10 T dalam satu hari ya, di bawah average gitu. Baik. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa saham ikut menjadi pemberat Ibu Sheryl. Saya mau langsung ke energi terlebih dahulu, terutama dari pertambangan batu bara ada ITMG dan kebetulan juga masuk ke dalam listing commodities update kita hari ini. Mengalami koreksi yang cukup dalam. Di tengah kabar baik yang disampaikan hari ini, mereka akan membagikan dividen meskipun kinerja mereka di sepanjang 2023, baik dari posisi laba, pendapatan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat posisi ini, bahkan di penutupan beberapa menit yang sesi kedua ini melemah di 6% nih untuk ITMG. Apakah memang sudah price in terlebih dahulu Bu? Karena dari chart yang saya pegang ini dalam beberapa hari terakhir atau dalam sebulan terakhir saja ini ITMG sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Analisis Anda? Oke, jadi market ini lumayan terkejut ya sama pengumuman dividen ITMG yang dividen yield-nya itu di bawah 10%. Jadi market sudah terbiasa dalam kurang lebih 3 tahun terakhir ini dividen yield IHSG itu selalu 2 digit. Tapi ITMG kali ya Bu? ini, iya ITMG. Ya. Tapi kali ini, tahun ini dengan outlook ke batu bara yang kurang oke, dengan penurunan kinerja yang seperti Mas David sebutkan,
ya itulah akhirnya koreksinya sangat signifikan hari ini. Seperti itu. Momentum apa yang kita bisa manfaatkan untuk ITMG, Ibu Sheryl? Apakah memang sudah direkomendasikan masuk ataupun ini masih ada ruang pelemahan lanjutan untuk ITMG di tengah tahapan-tahapan pembagian dividen ke depannya? Oke, kita lihat memang masih ada ruang pelemahan. Kita lihat support berikutnya ke level 25.800 untuk ITMG kalau mau entry buy. Karena di sana ada support double bottom ya. Meskipun bagi investor yang biasanya mengincar dividen hunter, mungkin akan kecewa karena dividennya hanya kurang lebih dividen yieldnya nggak nyampe 7%. Seperti itu, Mas. Oke, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Betul. Baik, penutupan hari ini 26.700 melemah di 6,07%. Koreksi yang terjadi hari ini, pemirsa, tampaknya juga tanggapan dari pembagian dividen untuk tahun buku 2023 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Sheryl, di luar dari saham-saham pertambangan batubara, Bu, untuk ITMG hari ini dari perbankan Big Cap ada BBRI juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. BBRI di penutupan sesi kedua hari ini bahkan melemah di atas 3%, Ibu Sheryl. Bagaimana analisis Anda pemberat yang datang dari BBRI ini? Dan kebetulan juga ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba bacakan. Bapak Victor dari Malang, nyangkut BBRI di 6.075. Tampaknya belum terlalu jauh dari posisi penutupan hari ini di 6.050. Apakah masih bisa hold? Prospeknya seperti apa untuk BBRI? Apakah koreksi yang terjadi masih koreksi yang masih wajar dan tren bullish masih terjaga sampai sejauh ini? Iya. Oke, Mas David, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita lihat dalam tren jangka pendek maupun intermediate ya, ini trennya Bank BRI itu masih menguat, masih positif. Jadi koreksi yang terjadi ini lebih ke aksi profit taking menjelang libur panjang ya, Mas David. Kalau secara fundamental oke sih Bank BRI, bahkan saat ini kan masih di level-level tertingginya Bank BRI ya, masih dekat sama level all time high-nya di 6450 seperti itu. Rekomendasinya seperti apa untuk BBRI dengan pelemahan dalam yang terjadi hari ini, Bu Sheryl? Ya, oke. Jadi dengan pelemahan yang sudah dimiliki itu, kalau udah punya posisi BRI masih oke untuk di hold. Justru kalau misalnya koreksi, misalnya ke di bawah 6.000, misalnya ke 5.900, itu best buy price ya, untuk bisa maksimal lagi profitnya. Baik, berartinya kalau para investor ingin masuk kepada BBRI lebih ke arah wait and see terlebih dahulu, buy-nya nanti idealnya di bawah 6 ribuan begitu, Bu? 5.900? Ya, betul. Seperti apa prospeknya untuk resisten selanjutnya ketika skenario 59 disentuh, para investor masuk di level tersebut, ruang untuk kembali ke level tertinggi seperti apa untuk BBRI? Oke, jadi kita lihat BRI ini salah satu saham favoritnya investor ya. Jadi saat ada koreksi sedikit, pasti akan lanjut menguat lagi. Kita lihat setiap ada koreksi pasti akan terbentuk puncak harga berikutnya lagi. Resisten terdekat kita lihat ada di level 6.300. Jadi range harganya masih lumayan besar, margin of safety-nya gitu, Mas. Oke, analisis untuk BBRI pemirsa yang hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita akan coba bergeser ke saham big cap lainnya, Ibu, yang hari ini ikut juga menjadi pemberat dari infrastruktur telekomunikasi. Ada Telkom. Ini juga sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, terutama pasca rilis kinerja mereka full year di 2023. Tampaknya hasilnya ini berada di bawah konsensus dari perkiraan sebelumnya. Bagaimana analisis Anda untuk Telkom? Ruang koreksi ke depannya seperti apa? Apakah posisinya jenuh beli? Karena di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat berbalik arah, Ibu, ke 3.520 dan lagi-lagi posisi ini tidak mampu dipertahankan, koreksi dalam ke 3430. Ibu Sheryl. Oke, nah Telkom ini kita lihat sudah hampir berada di area jenuh jual ya, dengan koreksi yang terjadi 5 hari berturut-turut. Secara candlestick ini juga ada candle reversal spinning top ya di area bottomnya.
Baiknya teman-teman kalau mau beli bisa beli di harga 3.400 ya, dengan target terdekat di 3.650. Stop loss di 3.350 seperti itu. Penutupan hari ini di 3470 melemah di 0,57%. Artinya tunggu koreksi lebih dalam lagi begitu Ibu? Iya, lebih sedikit lagi. Tapi ketika support yang Anda sebutkan tadi itu kembali dijebol oleh Telkom, pelemahan masih terus berlanjut. Kemana arahnya? Atau peluang untuk ke sana agak lebih kecil karena posisinya sudah jenuh jual sampai sejauh ini? Iya, kita lihat sih ada potensi rebound ya untuk Telkom. Baik, Telkom 3470 menguat melemah di 0,57%. Maksud kami tadi sempat bergerak di zona hijau dan sempat menyentuh di 3520 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel pemirsa. Baik, Bu Sheryl, sebelum kita akan update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa informasi yang sudah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, terutama terkait juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya transportasi dan logistik ikut menjadi pemberat selain dari keuangan dan juga dari energi yang sudah kita bahas tadi. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. IHSG ditutup kembali lanjutkan pelemahan hingga akhir perdagangan sesi 1 jelang libur long weekend. IHSG melemah 0,34% atau 24 poin ke level 7.285. Mayoritas sektor saham mengalami penurunan, terutama sektor transportasi yang turun hingga 2,5%. Saham-saham sektor ini yang melemah cukup dalam, diantaranya PT Mitra International Resources atau MIRA turun 16,67%. Dua saham penerbangan juga kompak turun dalam. PT Air Asia Indonesia atau CMPP turun 10%. Sementara saham maskapai BUMN PT Garuda Indonesia GIAA turun 5,17%. Dari transportasi darat, PT Express Transindo Utama atau Taksi jatuh 8,11%. Begitupun dengan saham lainnya yaitu PT Sidomulyo Selaras atau SDMU hingga PT Temas. Belum diketahui pasti apa yang membuat pelaku pasar banyak melepas saham-saham transportasi dan logistik hari ini. Salah satu sentimen yang mungkin berpengaruh adalah ambruknya jembatan Francis Scott Key di Baltimore, Amerika Serikat yang dinilai berpotensi ganggu ekspor batubara diperkirakan selama 6 pekan ke depan. Pelabuhan Baltimore sendiri menjadi terminal terbesar kedua untuk komoditas ini di Amerika Serikat. Penutupan pusat batubara utama ini mengancam akan mengganggu rantai pasokan energi global. Adapun sejumlah perusahaan logistik dikabarkan telah mengalihkan jalur perdagangan, khususnya perusahaan-perusahaan di Pantai Timur yang berulang kali menyampaikan status impor-ekspor kepada klien. Menyusul ditutupnya pelabuhan Baltimore akibat ambruknya jembatan Francis Scott Key tersebut. Di sisi lain, para pelaku pasar juga tampak bersikap wait and see, menantikan pengumuman penting pada Jumat ini berupa data Core PCE Price Index, Personal Income, dan Personal Spending Amerika Serikat, yang tentunya akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap keputusan tingkat suku bunga The Fed selanjutnya. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Dan selanjutnya pemirsa, saya akan coba sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini masih berada di zona merah. Namun kabar baiknya adalah pelemahan lebih ke arah terbatas di mana indeks harga saham gabungan ditutup melemah hanya di 0,29% ketika tadi sempat melemah di atas 0,70%. Posisi penutupan di 7.288,813 dan posisi terendah hari ini di 7.244,954. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Posisi dari MNC 36 ini mengalami pelemahan di 0,56%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,15%. LQ45 melemah di 0,44%. Kemudian rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Teknologi hari ini memimpin penguatan di 0,85%. Konsumsi primer juga menguat di 0,74%. Transportasi dan logistik masih melemah cukup dalam di 2,92%. Industri tertekan di 1,29%.
Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami penguatan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Ada Aman Mineral mengalami penguatan di 8750 setelah sebelumnya lebih cenderung tertekan. Kemudian TPIA juga melemah ke 5.825, Goto menguat maksud kami ke Rp69 per saham, Aman menguat di 8750, TPIA juga menguat di 5825. Sementara TINS hari ini juga menguat di 830 di penutupan sesi kedua. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Ke grafis selanjutnya ada BBRI dari perbankan Big Cap, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup melemah ke 6.050. Astra Internasional tertekan ke 5.150, Antam juga melemah ke 1.600 dan BBTN hari ini juga koreksi dalam, ditutup di level Rp1.555 per sahamnya. Itu dia updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.